aku ngerjain Humans gitu. Motivasi awalnya itu adalah I wanted to beat my boss company. Ketemu orang UK, manajernya. Okay. Terus abis itu I need to convince dia yang udah 20 tahun di industri parfum global bahwa anak ingusan ini pengen bikin parfum yang serius. Business is a long game kan. It's like a marathon. Itu gak kayak kompetisi yang kayak sekali kita menang udah selesai gitu. Aku pernah 3 bulan sama sekali gak fokus kerja. I think it's the lonely part ya. The lonely part. Iya, kan ada ini ya, ada artikel juga ya. Kayak entrepreneurs are the loneliest people on earth. Hi young people, selamat datang di PJI Insight, program podcast dari Prestasi Junior Indonesia. Back with me here again, Marisa Leviani, your host. Dan ini merupakan episode kedua hari ini, wow. Dan kita di program PJI Insight akan belajar bareng teman-teman muda seputar pendidikan, finansial, karir, dan juga kewirausahaan. And guess what? Di episode kali ini kita akan mendengarkan unfiltered story dari seorang pengusaha yang tentunya udah gak asing lagi nih, tentang gimana beliau perjalanannya membangun bisnis from zero sampai sekarang. So, kita akan kulik kegagalan yang mungkin pernah dihadapi sebelumnya, or something yang kita jarang jumpai ya di buku-buku manapun, like kesepian yang pernah dirasakan, dan juga titik bangkit dari CEO and founder brand parfum ternama di Indonesia hingga akhirnya menjadi brand Humans or HMNS yang kita kenal sekarang. And without further ado, hi! Here we are, Kak Rizky Dwi Prakoso. Hai Marisa. Halo everyone. Oke Kak. Aku manggilnya apa nih? Young people. Young people. Yes. Kayak aku udah bukan yang lagi nih kayaknya soalnya. Nah, ini masih kita beda tipis ya. Beda tipis. So, Kak Rizky mungkin boleh sedikit short intro ya. Most people knew you as the CEO and founder dari Humans. Yep. But mungkin kita start dari titik awal sebentar nih Kak. Sebelum Kakak start Humans, what are you up to? Is it like 9 to 5 or What am I up to? Aku tuh sebenarnya kan datang dari keluarga yang entrepreneur. Tapi entrepreneurnya bukan entrepreneur yang kayak konglomerat punya perusahaan gitu-gitu ya. Maksudnya mama itu punya rumah makan, sempat punya catering, sempat punya laundry, terus punya catering bangkrut, punya laundry bangkrut, ulang lagi gitu-gitu. Jadi kayak I come from keluarga entrepreneur yang justru kayak kebanyakan entrepreneur di Indonesia gitu. Justru karena nggak bisa kerja profesional, jadi ya udah usaha apa aja lah yang bisa diusahain gitu loh. Jadi kayak UMKM lah basically. Jadi sebenarnya aku ngelihat entrepreneur tuh bukan sesuatu yang kayak aspirational dari dulu. Kayak aku ngelihat kayak kayaknya susah banget jadi entrepreneur gitu ya. Jadi pengusaha karena kayak jatuh bangun banget, kadang rugi, kadang bangkrut, kadang kita harus jual rumah, kadang mama terlibat utang gede banget sampai didatengin orang di rumah gitu kayak. Enggak deh, kayak pengen kerja aja gitu. Justru jadi aku dari dulu tuh pengennya kayak mama, papa segala macam nyuruh anaknya kerja serius aja di perusahaan yang bagus gitu. Karena stabil kan. Stable. Yeah, income-nya gajinya jelas, stabil, karirnya jelas gitu-gitu. Kayak dulu aku pengen kerja di oil and gas. Oh. Iya, jadi dulu tuh kayak ya udahlah yang penting bisa kerja profesional di perusahaan oil and gas, jadi engineer, udah, that was my dream. Kakak ini ya berarti dulu alumni teknik ya, nggak salah ya? Aku alumni teknik geologi. Teknik geologi, I see. So malah justru awalnya ngincer pengen like this stable income gitu ya. But what happened nih Kak? Like what changed your mind? Kenapa jadi tiba-tiba oke deh, aku juga mau ikut jalan entrepreneur deh gitu. Like dan serius nih membangun usaha yang Humans ini khususnya. Mungkin genetik mama kali. Akhirnya panggilan nature-nya kayaknya emang panggilannya jadi entrepreneur gitu ya. Tapi over the years banget sih. Kayak sebenarnya banyak banget pengalaman kecil yang akhirnya
mutusin buat aku jadi terpanggil buat jadi entrepreneur gitu. Karena kayak sebenarnya pas udah tahun ketiga, tahun keempat kuliah gitu, pas udah mulai ngerti industrinya gimana, kerjanya, jenjang karirnya kayak gimana, itu kayak baru mulai mempertanyakan gitu. Mempertanyakan kayak tentang sebenarnya hidup tuh emang cuma buat dapat uang aja ya? Or is there any other way untuk ngelihat hidup yang lebih fulfilling gitu? Jadi pas tingkat akhir, saat udah harusnya mulai cari kerja di kampus gitu ya, aku baru mau lulus, aku malah punya dilema. Dilemanya tuh kayak I wanted to explore something more other than this gitu. Karena kayak dari SMA tuh aku udah pelajarin industrinya oil and gas, fokus ke studinya gitu, belajar 5 tahun aku belajarin tentang industri itu doang gitu. Sampai akhirnya di tahun akhir malah aku mulai kayak pengen coba suatu hal yang lain deh di dunia gitu. Mulai ada bisikan-bisikan gitu, setan gitu. Jadi akhirnya aku yang mana aku punya satu hal lain yang aku suka, hobi aku nulis. Aku mulai bilang ke mama kayaknya pengen coba deh satu hal yang lain sebelum akhirnya fokus untuk kerja di industri tambang gitu. Waktu itu akhirnya aku dapat kerjaan, dapat penawaran di industri pertambangan gitu. Pengen coba deh sesuatu yang lain. Kasih waktu setahun lah paling enggak untuk nyobain satu hal yang lain gitu. Akhirnya aku masuk jadi copywriter, Marisa. Start as copywriter? Start as copywriter, karena aku suka nulis kan. I started as copywriter intern di perusahaan brand sepatu di Bandung. Nah, that was when something changed lah, a bit inside me. Dimana kayak aku ngerasa tadinya selama ini nulis tuh cuma hobi gitu, cuma something yang I like to do on my waktu kosong gitu. Terus kayak pas di situ I actually practice how it is useful buat di industri gitu. Like the power of writing to connect to people gitu ya. Gitu. It's something change inside me waktu itu. Jadi aku mulai ngeliat kayak, kayaknya hidup itu ya oke lah kita butuh uang gitu. But we can also have fun while making money gitu. We can also like doing it with passion. We can also doing it with something that we like to do gitu. Dan waktu itu bagi aku kayak being in geology itu kerja gitu. Kerja gitu, kayak ya udah ke tambang belajar, ngasih report, bikin segala macam, ya itu pekerjaan gitu. Tapi nulis waktu itu for me it's fun and it's making me money walaupun nggak gede-gede banget duitnya gitu ya. Tapi I love doing it gitu. Jadi pada saat itu a little bit of me change. Gitu. Belum sampai entrepreneur sih. Jadi belum kayak baru kayak creative industry exists gitu. Ada nih mulai titik-titik yang now we connect the dots gitu ya, membawa ke saat ini. Nah, and then why tiba-tiba nih Kak dari copywriting udah mantep nih, udah kayak like something change and then entrepreneurship, let's go gitu. What happened? Itu agak aneh sih. It was karena juga my first boss waktu di intern itu, maybe he saw something in me gitu. Jadi waktu itu dia ngeliat kayak, gue tuh ngeliat lo kayak gue ngeliat lo gue dulu deh gitu kan. Terus kayak masa sih enggak gitu. Dia tahu aku suka nulis, aku ngulik banget tentang nulis, tentang marketing di bagian penulisan, copywriting gitu. Terus dia tanya, Ki, lo mau jadi apa suatu hari nanti gitu. That deep question. That was a deep question kan. Terus abis itu aku bilang, Mas, gue pengen jadi copywriter paling jago di Indonesia gitu. Terus for me it was already kayak itu udah shooting for the stars gitu. Kayak lo siapa, anak teknik tiba-tiba pengen jadi copywriter paling jago di Indonesia gitu kan. Tapi dia malah ketawa. Terus dia bilang kayak, masa gitu doang Ki? Terus aku kayak insulted dong. Masa gitu doang, itu mimpi gue gitu kan. At the time aku ngerasa kayak itu nggak gitu doang gitu. It's something yang aku suka lakuin dari dulu, dan finally jalannya kebuka buat aku jadi seorang professional writer gitu. Tapi mungkin something yang dia lihat itu gue tuh ternyata punya curiosity yang more than a writer gitu.
Jadi waktu aku magang, aku lumayan, kalau aku pengen nulis sesuatu tentang produk, aku bisa datang ke ruangan R&D, ngobrol seharian sama tim R&D buat nanya tentang ini, tentang itu, segala macam. Jadi akhirnya ngerti tentang R&D gitu-gitu. Terus bagi dia itu sebuah sebuah curiosity yang dipunya oleh seorang entrepreneur kayaknya. Jadi dia ngelihat kayaknya gue ngerasa lo cocok deh sebenarnya Ki sebagai entrepreneur. But I didn't see it back then. Gue nggak lihat itu waktu itu. Karena kayak enggak deh, kayak gue pengen kerja aja, gue pengen nulis aja gitu. Sometimes other people notice it dulu Iya, gitu sometimes other people notice it, kita enggak gitu. Tapi akhirnya makan ludah sendiri kali. Mama be like, Gitu. Jadi udah setahun, akhirnya ternyata lumayan cepat jenjang karir. Nggak cuma jadi copywriter, terus abis itu berapa bulan setelah itu dipercaya jadi manajer marketing. Terus setelah itu ditanya lagi, Ki mau ngapain setelah ini gitu. Mau ngapain? Udah beres nih, what's next for you gitu. Terus habis itu aku ngeliat ada dua opsi saat itu. Satu, jadi manajer marketing aja terus-terusan. Kedua, ada satu anak perusahaan dari perusahaanku itu hampir bangkrut. Hampir kayak udah mau bangkrut lah. Kayak misalnya kalau ini nggak dipegang atau nggak diubah, ya udah dibangkrutin gitu, diselesain projectnya gitu. At the time aku ngerasa kayaknya I wanted to save this company deh. Kayaknya mas daripada gue belajar jadi marketing manager yang mana udah tahu, I wanna try to save this company. Nah, that was the first seed of entrepreneurship menurut gue. Jadi kayak ya udah Ki, lo pegang, lo jadi CEO-nya. It was only like 1 tahun kerja, baru setahun kerja gitu. Kayak, soalnya kan nothing tulus ya. Mungkin bagi dia kayak ya udahlah ini perusahaan juga mau dibangkrutin. Kalau misalnya si Rizky berhasil bikin perusahaannya gede ya syukur. Kalau enggak juga ya udah bodo amat gitu kan. Jadi kayak nothing tulus for me, nothing tulus juga gitu. Ya udah kalau misalnya nggak berhasil ya udah, yang penting I had the chance to try gitu. Tapi ternyata I managed to do it gitu. Jadi kayak iya. Jadi kayak ternyata company ini di bulan ketiga kita survive. Nyelesain semua utang ke vendor. Di bulan ke-6 we achieve our first billion gitu. Kayak salesnya sampai 1 miliar sebulan. Terus kayak di bulan ke-7 terus-terusan terus makin naik gitu. Terus kayak at the time I feel the confident gitu kan. Bahwa kayak ternyata gue bisa ya. Gak cuma copywriting, tapi itu kan banyak ya. Maksudnya to be a leader in a company sebagai CEO tuh you have to learn all the things, mulai dari skills sampai soft skills, hard skills, soft skills, negotiation, politics, everything gitu-gitu. Jack of all trades. Iya, jack of all trades, tapi walaupun tetap punya satu key skills gitu ya, key highlight skillsnya ada di marketing misalnya for me. Jadi pada saat itu aku ngerasa kayak I didn't want to be entrepreneur. Jadi kayak aku tuh entrepreneur yang started as rejecting atau denial myself, gue gak mau jadi entrepreneur gitu. Tapi ternyata diarahinnya tuh kayak lo tuh bisa jadi entrepreneur gitu. The gitu. Universe ini ya the memang. universe kayak aligns kayak Ki, lo tuh bisa jadi entrepreneur. Nih lihat hasil gitu. Tapi belum ada hatinya gitu. Tetap belum ada hatinya. Ada hatinya nih sejak aku cerita ini di beberapa tempat gitu ya. Yes. Aku ketemu sama vendor aku. Ini pas aku jadi CEO di anak perusahaan itu. Nama anak perusahaannya Project gitu. Aku ketemu sama vendor aku. Sama vendor yang utangnya udah kita bayar gitu-gitu ya. Akhirnya kita jadiin dia vendor tetap gitu. Nah, aku mau ketemu sama dia, ngajak dia ngopi di Bandung. Tujuannya tuh untuk marah-marah. Mau marah-marah karena deliverynya lama banget. Kita udah pesen berapa lama, ada yang reject, kualitasnya nggak oke. Udah pesen ada yang 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan ngaret gitu. Pokoknya intinya datang mau marah-marah gitu. Aku nggak pernah ketemu dia sebelum. Maksudnya jarang banget ketemu lah ya. Terus akhirnya pengen ketemu, ini kenapa ini lama banget, ada masalah apa gitu. Intinya gitu. Sebenarnya gak marah-marah sih, gue gak terlalu bisa marah-marah ya. Cuma kayak pengen tanya gitu. Kalau marah-marah traktir kopi, ini gimana konsepnya? Oke. Ngajak ngopi lah, ngobrol gitu. Iya. Terus saat itu yang terjadi, vendorku datang
nggak cuma sendiri, dia bawa istri, dia bawa anaknya. Ya. Fail dong. Apa dia udah feeling ya kayaknya udah feeling ya. Itu Iya. kayaknya strateginya gitu biar nggak Oke, dimarahin oke. gitu. Bawa istri, bawa anaknya gitu. Terus at the time nggak bisa dong, jadinya mau marah-marah tapi gak ada istrinya, ada anaknya. Anaknya masih kecil, masih SD gitu. Terus abis itu dia pamit izin mau sholat dulu, istrinya sama anaknya di situ. Terus abis itu aku ngobrol lah, buka apa namanya dia nanya, halo bu, iya dia, oh iya, ini Nak Rizky ya, ditanya kan. Iya bu, oh masih muda banget ya Nak Rizky ya. Saya pikir kayak udah umur 40-50 gitu. Soalnya bapak sering cerita gitu. Iya bu, masih baru muda banget, aku umur 23 apa 24 gitu ya waktu itu. At the time. Terus habis itu gak lama tiba-tiba si ibu ini, istrinya vendor aku, tiba-tiba nangis. Kayak tiba-tiba kayak sesegukan, terus dia nangis. Terus kayak, ibu kenapa gitu? Gak apa-apa Nak Rizky, ibu cuma terharu aja gitu. Soalnya sebelum Nak Rizky jadi kliennya bapak, kita tuh udah kelilit utang dan aku lupa nama anaknya siapa, hampir putus sekolah gara-gara kita lagi dikejar utang gitu. Jadi kita pengen pindah dari Bandung, pengen pulang kampung, terus hampir putus sekolah gitu. Nah karena Nak Rizky jadi klien bapak, terus segala macem, jadinya sekarang utangnya udah lunas. Jadi ibu bersyukur banget lah gitu. Terus habis itu kok kayak, aku kan gak kenal ya sama ibunya, sama vendor aku juga gak terlalu kenal secara personal gitu-gitu. Cuman at the time aku inget kejadian aku dulu. Aku tuh hampir putus sekolah pas SMP. Karena kejadian yang exactly hampir sama. Waktu itu mama dikejar sama rentenir. Aku dikejar-kejar, aku dititipin ke rumah oma, nenek aku. Terus sempat nggak sekolah berapa bulan. Akhirnya bisa sekolah karena dibantuin sama om aku gitu-gitu. That was the moment aku juga ikutan nangis jadinya. Karena aku kayak ngerasa ini literally kejadian yang sama saat aku dulu hampir putus sekolah gitu. Dan aku nyelamatin keluarga ini cuma karena aku berbisnis dengan baik gitu. Aku pada saat itu nggak ngerasa aku ngebantu siapa-siapa kan. Maksudnya aku berbisnis karena aku pengen untuk diri aku sendiri aja gitu. Ya udah, aku pengen ngebuktiin aku bisa, ya hopefully punya karir yang bagus sebagai CEO dan lain sebagainya. Tapi aku ngerasa kayak while I'm doing it, ternyata aku ngasih blessing buat keluarga ini gitu. Dimana ini pun aku bahkan nggak kenal gitu. Pada saat itu hati seorang entrepreneur kayaknya mulai lahir di aku. Pada saat itu aku ngerasa kayak I wanna help more people. Aku mau bantu lebih banyak orang. Dan aku ngerasa I can only do that kalau aku jadi entrepreneur yang punya impact yang positif buat banyak orang gitu. With this domino effect ya kak. Iya. Jadi kayak membantu banyak At the orang. point everything's connected, Marisa. I have the skills, I have the connection, experience, and finally di ujungnya I have the heart gitu. Dan pada saat itu ya udah aku mutusin buat aku nggak lihat lagi kemana-mana. I'm ready. I wanna be my own entrepreneur. Aku resign dari sana, baru I started my own business. I see now. Alright. But interesting juga nih kak. Like tadi kan kakak udah bilang experience-nya tadi ada di oil and gas juga. But why perfume nih, humans? Why perfume? To be honest, there was no deep meaning at first. Nggak ada meaning yang kayak, oh aku dari dulu cinta banget sama parfum. I was a perfume user, iya. Dari dulu tuh aku suka banget sama parfum gitu. Tapi aku ngerasa there was a gap in perfume market. Aku ngelihat bahwa cowok dulu tuh masih fokus ke cowok gitu. Tidak gampang untuk mencari parfum di Indonesia. Karena pada saat itu aku ngelihat kayak all the other Indonesian brands, local brands gitu ya, udah mulai punya banyak kategori, mulai dari skincare, fashion segala macam. Tapi pada saat itu something that I also like to wear, perfume. Itu nggak ada gitu. I don't know why nggak ada gitu. Jadi aku ngerasa I wanted to try to build my own perfume brand yang nggak cuma ngisi gap di market, tapi can be something meaningful buat orang gitu. Dan I feel like
perfume is a very romantic products gitu. Oh, indeed. Yeah. Kayak it's ya sesimpel wangi gitu, tapi it has all the meaning gitu. Kalau I look back to my own personal experience juga punya parfum tuh meaningful banget gitu. Apalagi kayak it really connects you with the experience you have when you're using it gitu. I remember my first date perfume waktu itu apa gitu. Jadi kayak perfume is apa ya? Is a unique product yang menurut aku lumayan seru untuk dikerjain gitu. And like there's amazing stories to tell juga dari sana ya. Yeah. From From a single perfume gitu. From a single perfume. But for me, I think salah satu yang lebih menarik daripada perfume itu sendiri, it's my desire untuk ngebawa humans gitu ya. Karena aku ngerasa bahwa I wanna do this for the human sake gitu. Karena tadi kalau kamu lihat, aku juga mulai ini karena aku pengen ngebantu orang gitu. I wanna help people gitu. Di mana nama brandnya came from? It is. Oh, it is. okay. That's why namanya humans. Terus di atasnya tuh kayak ada garis ya. Garis itu kan rata-rata kalau di math equations ya. So it means like average humans gitu sebenarnya. Oh. Jadi I don't wanna be a brand yang kayak nampilin Hollywood stars gitu-gitu. Tapi I want to be a humble brand yang people can relate to, people can resonate to gitu. I see. I think ini salah satu yang ini juga ya, ini agak sedikit cerita ya, young people. So, like waktu itu pas kakak mention tadi yang soal first date and everything, itu aku ada beberapa teman yang juga a big fan kebetulan of humans product, dan dia tuh bener-bener kayak yang ini wanginya tuh enak banget nih, yang Farhampton, terus yang kayak nih aku jadi sponsor ya. Tapi Gak apa-apa dong. nah, like they're very excited about it, dan aku pun yang awalnya mungkin masih kayak gimana tuh, apa tuh gitu kan. Jadi like mereka yang kenalin, maybe karena yang tadi kakak bilang like you relate to the people, and then like that message juga akhirnya dari teman-teman ya nyampe juga ke aku dan mungkin ke yang lain juga. And as a result, saya check out teman-teman. Saya check out juga. Kena ya? Iya, kena juga. Tapi emang aside from the story, dari aromanya juga mantep banget kak. But back to the ini ya kak ya. Tadi so at first you said that choosing perfume awalnya belum ada yang makna yang seperti gimana-gimana gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan nih kak, in building this business ya, itu yang paling sulit buat kakak tuh apa? Apakah like choosing the product, is it the branding, atau mungkin mengelola time managementnya, or kakak as founder like mengelola the team? Which one is like the trickiest nih? Kalau boleh kayak kakak ranking gitu, nomor satunya apa kira-kira? Nomor satu sih udah pasti internal fights ya. Kayak Okay. convincing yourself that you're gonna make it. I think entrepreneur tuh harus punya confidence di level sedikit halu kan. Karena to be able to convince yourself bahwa you will build a business which product people going to love, then will compete against all other brands yang udah keren-keren, udah bagus-bagus. It's gonna take you confident level yang tinggi banget gitu, yang sedikit halu gitu. Karena you don't only convince yourself, you need to convince all the other people. You need to convince your partner, your investor kalau ada investor, your customers kalau ada customers nantinya, and everyone yang have to believe in your confident, yang blind confident tadi gitu. Your supplier gitu. Salah satunya misalnya. When we first started, waktu aku mulai dulu, I want to make a good product, tapi good product yang disuplai sama partner-partner kita yang di Indonesia nggak cukup. Jadi saat itu kita harus nyari partner dari supplier dari Prancis. So aku dari Bandung waktu itu naik kereta, naik busway ke kantor di Jakarta, ada salah satu kantor di Jakarta, tapi kantor perusahaan Prancis, ketemu orang UK, manajernya. Terus abis itu I need to convince dia yang udah 20 tahun di industri parfum global bahwa anak ingusan ini pengen bikin parfum yang serius. Saat itu gak ada referensinya. Kalau sekarang mungkin mau bikin brand kayak Humans gitu, orang udah kebayang gitu. Saat itu gak ada kayak Humans gitu. So I need to be able to convince not only myself tapi orang-orang kan. Salah satunya tadi supplier aku yang kayak, kamu mau bikin apa? Kamu siapa? Emang ada pengalaman?
bapak kamu siapa? Gitu. Bapak kamu siapa? I just need to be able to convince them gitu. Tapi before I'm able to convince all the other people, bikin produk yang keren, bikin tim yang bagus, hire tim bahwa tim kita akan percaya bahwa company ini akan make it, punya partner, kan kita yang sendiri kan, internal fight-nya harus kuat banget gitu. To be able to convince ourselves-nya tuh harus kuat banget gitu. So I think that's the number one hardest ever gitu. Karena you will have the apa ya istilahnya? Kamu ngerasa kayak am I being a scam gitu. Oh, Iya, oke, apa sih oke. namanya? Kayak orang-orang tuh like put this trust to the brand gitu Iya, ya kayak. even kadang kita kan malam-malam sebelum tidur kayak bener nggak ya I'm gonna make it gitu. Bisa nggak ya gue yang kayak oh iya. Iya, jadi kayak itu nomor satu sih. It's Number definitely one. number one. Kalau itunya udah menang, internal fight-nya udah menang, then comes everything else gitu. Then comes the passion untuk belajar, untuk kayak, ayo I need to be able to do it. Ngelatih skill-skill yang, tapi kan energinya harus datang dari, you have to be able to convince yourself dulu gitu. Aku jadi keinget Kak dulu pas aku alumni di Prestasi Junior Indonesia juga kebetulan student company as well. Nah itu ada satu mentorku yang pernah bilang like kalau kamu aja nggak percaya sama produk kamu, gimana orang lain mau percaya gitu. So I think yang kakak tadi relate mungkin ini ya pesannya sama nih yang kayak mentor aku ini, and it really is life changing ya, and I can see kalau kita udah percaya gitu ya Kak ya, berarti kita like can convince this other people juga gitu ya. I see. And dalam perjalanan kakak sendiri dari pertama kali build itu berarti Humans di tahun berapa tuh Kak? Humans tuh first launch di 2019 akhir. 2019. 2020 awal lah ya, sekitar segitu. Oke, 1920 ya. Nah itu dari that moment sampai per hari ini nih Kak, like what is tanda kutip like pengalaman yang paling menampar. Nah, menampar kakak dan juga what change after that gitu. Kayak satu yang paling gong gitu kalau istilah sekarang ya. Pengalaman yang paling menampar ya. Paling menampar yang bahkan kakak nggak bisa lupain tuh kayak like every glimpse of it. I think you have to have the right patience sih untuk ngembangin bisnis gitu, the right purpose gitu ya. Business is a long game kan, it's like a marathon. Itu nggak kayak kompetisi yang kayak sekali kita menang udah selesai gitu. To be honest, aku ngerjain Humans gitu. Motivasi awalnya itu adalah I wanted to beat my boss company. My ex-boss company. Oke. Ini yang gak pernah cerita di mana-mana, tapi that was that gitu. Karena pada saat itu aku kan kerja di anak perusahaannya kan, gitu. Terus pada saat itu tuh aku ngerasa kayak boleh dong aku dapat ownership di perusahaan ini karena aku bantuin nih hampir bangkrut, terus abis itu jadi gede, Jadi survive gede bahkan grow. Gitu. Terus boleh dong punya ownership juga di sini gitu, tapi nggak boleh. Gitu. Terus akhirnya I decided buat resign kan, karena akhirnya I need to build my own company gitu. Jadi sempat pada saat itu sebel kayak I'm gonna compete with you gitu. Walaupun gak compete ini ya, walaupun gak compete hand in hand, maksudnya bukan di industri yang sama industri ya. beda, kategorinya beda gitu. Aku parfum itu waktu itu fashion, ada sepatu juga gitu. Jadi pada saat itu motivasinya itu sebenarnya, energinya itu. Tapi aku ngerasa itu kayak apa ya? As an entrepreneur, kita harus bisa nyari energi kita dari mana aja. Oke, the fuel ya. Walaupun kadang energinya toxic gitu. Tapi kita harus outputnya harus positif gitu. Kalau kita consider ourselves as a machine, kita mesinnya gitu. Energinya bisa toxic, bisa apa segala macem. Yang penting kita outputnya positif. Outputnya oke, kita pengen ngegedein bisnis kita deh. Oke, kita pengen benerin produk kita supaya oke gitu. Walaupun tadi ya energinya negatif, tapi energi negatif ini kadang takes its toll juga gitu. Jadi pada saat satu hari aku ngerasa kayaknya Humans sudah lebih gede dari ini. I lost all the purpose gitu. I lost all the motivations gitu. Kayak pada saat itu kayak ya udah lagi, terus apa nih? Iya, sekarang apa ya? Jadi ada saatnya aku ngerasa aku pernah 3 bulan sama sekali nggak fokus kerja. Oh. So I was like,
ada beberapa hal ya waktu itu. Ada heartbreak. Oh. Sempet heartbreak, ditambah motivasinya hilang. What I did adalah keliling dunia, ke beberapa negara gitu, kayak mencari kembali tujuan hidup gitu. Iya. Terus iya, perusahaan tuh hampir kayak aku nggak mikirin sama sekali gitu. So I really lost myself and I almost lost the confidence of my team to me gitu. Dan itu mungkin momen yang berat banget ya pada saat itu, karena aku juga kehilangan salah satu partner aku. Jadi partner aku di Humans akhirnya decide buat nggak lanjutin gitu. Karena mungkin ngelihat aku kayak, ini juga orang kenapa hilang-hilangan gitu. So itu pada saat Humans sebenarnya udah lumayan besar gitu. Dan mungkin orang nggak ngelihat itu. Tapi internal fight-nya balik lagi gitu. Pada saat aku ngerasa kayak, nih kenapa fight-nya nggak udah-udah ya, nggak selesai-selesai ya gitu. Jadi mencari kembali dan menemukan kembali motivasi yang benar, baru akhirnya aku mulai balik lagi pelan-pelan, starting my journey ke kantor lagi, rutinin show up lagi. Dan nggak ada momen yang kayak langsung sembuh sih. It needs to be rebuilt dari awal gitu. Tapi itu mungkin momen yang aku hilang banget gitu. Momen yang aku ingat banget bahwa aku sempat hilang, sempat hampir meninggalkan semua yang aku bangun gitu. Ada beberapa faktor dari eksternal, dari internal gitu. Tapi ya, I think for all the entrepreneurs out there, mungkin bagus punya energi dari hal yang toxic kayak aku tadi ya. Tapi it's not gonna last gitu. It's not gonna be sustainable. So we have to find the right motivation yang bisa lebih lama dari kita gitu. Dan the why-nya ya. I see. Wah, Kak, it must be very very hard sih. Apalagi like with internal going on and then juga hal-hal di luar. But thank goodness you're back gitu ya. Dari berkelana tadi kembali with new purpose gitu ya. And di sini juga Kak, tadi like how you tadi mungkin kakak mention ada sempat partner atau tim yang mungkin like jadinya udah agak gimana nih ya. Nah itu gimana like how you can like convince them back gitu. Gimana kakak like bisa meyakinkan mereka kembali gitu. I did the hardest thing for a mankind to do. I said sorry to everyone. Aku minta maaf. Sometimes as a founder, as seseorang yang kayak ngerasa bahwa I built this company, ini company gue mau ngapain aja terserah gue gitu. And then comes back to say that you're wrong dan minta maaf ke semua orang, even to the employees, ke office boy bahkan. Sorry ya, kemarin I was not being a good leader. I wanted to change. It's humbling me down to the ground banget gitu. Itu ngerasa kayak ditarik lagi, ayo you have to serve lagi gitu. Lo harus balik serve this company gitu. That's what I did, dan it really humbles and connects you back gitu. Kadang kita ngerasa masalah kita terlalu besar sama orang segala macam sampai kita ngerasa kita way beyond fixing things. Tapi enggak. Kadang it just needs you to say sorry and then learn to be better you. And then you can reshape your future lagi, reshape your vision lagi gitu. Jadi pada saat itu ya what I did, dan for me it was the hardest. Aku ngerasa kayaknya aku harus gini deh, mungkin aku harus nyari CEO baru kali ya buatin. But no, yang aku lakuin pada saat itu, I humbled myself down and then I said sorry to everyone. Sounds very simple, tapi sometimes it's the simplest thing that feels very hard. That matters the most, right? And wow, itu rare banget sih Kak, and salute ya, respect. And di journey kakak juga tadi, like it's ada ups and downs-nya, terus tadi like you own it, and then like kakak build kembali like kepercayaan, like the trust. And in that journey again, is there like something yang kakak tuh rasain, tapi mungkin like somehow it's hard to tell others tentang hal yang kakak rasain, mungkin like rasa sepi or maybe doubt yang you cannot tell anyone about it,
And what can that be? I think it's the lonely part ya. The lonely part. Iya, kan ada ini ya, ada artikel juga ya, kayak entrepreneurs are the loneliest people on earth. Oh. Karena mungkin we gotta deal with the gini, kayak orang-orang tuh hidup di sini, di present, di now gitu, di saat ini gitu. Sementara kita harus hidup di vision kita kan, di dunia yang kita anggap ideal dan di dunia yang kita anggap this will be the future of our company gitu. Di sini kita sendirian kadang gitu. Orang-orang pada di sini, tapi di sini tuh kita sendirian gitu. Karena kalau misalnya kita di present aja terus-terusan, kita kan nggak bisa jadi leader karena function dari leader adalah to lead. To lead. Lead where? Arahin kemana? Mau nge-lead orang kemana? Kalau kita nggak tahu tujuannya apa gitu. Tapi to be able to lead, ya you have to live in the vision. But to be able to live in the vision, konsekuensinya adalah you will feel lonely gitu. Jadi kadang apa namanya, ya mungkin that's the risk you have to take gitu. But sometimes you gotta find apa ya, the antidote of it gitu. Kadang obatnya ya apa nih, Kak? mungkin sometimes bagi beberapa orang hobi, find a hobby. Mungkin traveling, mungkin apa. For me it's sharing. For me it's meeting other entrepreneurs. For me it's doing this, ngobrol sama kamu, sama Marisa, cerita dan lain sebagainya. I think it's my antidote lah gitu. Jadi I feel less lonely, I feel heard, banyak orang yang dengerin ceritanya dan lain sebagainya. Tapi apa namanya, ya itu konsekuensi lah ya. I see. So dengan tadi kakak like talk with people, like maybe we can gain some insights as well, new connections juga, dan ini ya kayak bisa tetap mengimbangi rasa yang tadi sepinya itu tadi gitu ya. Bisa the antidote. It's a beautiful ini sih way to like gambarinnya. right. Dan tadi sempat bahas sedikit juga tadi tentang partner nih Kak, like for the successful of a company, a brand, itu kan impossible banget, gak mungkin bahkan for one man show itu enggak ya. Like satu orang. Nah, like ada tips dari kakak nggak, like gimana cara menemukan partner bisnis yang tepat tuh seperti apa sih? Do you have like, kalau sekarang nih young people mungkin kemarin kalau cari pasangan pertama harus gini centang, kedua harus gini gitu ya. Ada ininya ya. Ada checklistnya. To-do listnya ya. Nah kalau cari partner bisnis gimana tuh Kak? Like, mungkin aku lebih ini kali ya, lebih older kan, aku milenial ya, jadi mungkin nggak banyak kan. Kalau pakai checklist ya. Pakai feeling gitu. Feelings, intuition. Iya, mungkin kalau misalnya checklist, ada beberapa checklist yang primary banget lah ya. Ada beberapa checklist yang jelas. Yang pertama ya, kalau misalnya nyari partner, jangan cari partner yang skill setnya sama kayak kita. Jadi kalau misalnya kamu jago di marketing, ya jangan cari partner yang jago di marketing juga gitu. Karena pertama buat apa? Kedua yang ada malah clash gitu. Jadi cari partner yang bisa lihat blind spotnya kita gitu. Kalau kita sukanya di marketing, kreatif segala macam, cari partner yang lebih operasional, yang bisa lebih disiplin day to day, bisa ngurusin Excel, Google Sheet gitu-gitu, yang something yang administrational yang kita nggak bisa ngelakuin gitu kan. That's one gitu. Jadi cari partner yang bisa fill the puzzle, right? Dan nggak clash, dan respect that decision gitu. Beberapa kali kayak sometimes I can be wrong, sometimes dia bisa wrong, tapi tetap respect bahwa decision about that area, kalau tentang operasional, I leave the decision to you. If it's about marketing, leave it to me. Walaupun kadang kita salah, tapi ya nggak apa-apa. We need to learn bareng-bareng gitu. Jadi itu checklist yang pertama. Kalau yang kedua, menurut aku sih, memang nyari partner bisnis tuh sometimes feel very similar kayak nyari partner hidup kali ya. Gimana tuh? Karena you gotta be able to, you gotta be able untuk bisa ngasih effort kamu untuk believe sama dia, untuk trust sama dia, walaupun kadang dia salah, memaafkan dia, dan kemudian receiving him back gitu, receiving them back, nerima dia kembali gitu. Dan untuk bisa ngelakuin semua itu, kamu harus punya level relationship yang personal kan jadinya. Kamu harus care sama dia sebagai personal gitu. Makanya banyak
partner-partner bisnis yang mereka nggak cuma partner bisnis doang, tapi in real life juga mereka sahabatan banget gitu. Sebelum kita lanjut to other questions from our young people here, kita ada sedikit segmen game singkat, this or that. Tapi rulesnya nih Kak, saat pertanyaannya diberikan, Kakak harus jawab tuh like benar-benar in an instant. Jadi kayak udah nggak pakai pikir lagi, udah kayak gitu. Alright, so di sini kita akan bahas soal hal-hal yang merangkup di bisnis ya Kak ya. Oke. Alright, this or that. Now, Kak Rizky, you ready? Oke, ready. Ready, let's Ntar muncul go. di sini. Oh, muncul nggak nih Kak? Oh, muncul. Muncul. Oke, pertanyaan yang pertama. Untung kecil tapi stabil atau untung besar tapi naik turun? Untung besar tapi naik turun. Oke. Oke. Kenapa tuh Kak? Oh, langsung jawab. Oh iya, langsung. Kenapa tuh? Agak nggak expect ya. Nggak expect. Gimana tuh? Karena aku kan engineer ya. Maksudnya belajarnya engineer gitu. Oke. Jadi untuk sebuah outcome itu pasti ada kaosnya. Ya. Jadi kalau misalnya untung besar, itu pasti ada hal yang membuat kita bisa untung besar gitu. Oke. Nah, sometimes kita belum ketemu aja kaosnya itu apa. Gitu. Jadi tapi kalau misalnya kita udah ketemu kaosnya apa, kita bisa maintain tuh terus-terusan untung besar. Jadinya untung besar tapi stabil. Iya, untung besar tapi lama-lama stabil gitu. Mungkin kadang turun karena kita belum tahu kaosnya apa gitu. Tapi bisa ditemuin pasti formulanya apa. Karena aku believer bahwa bisnis tuh bukan cuma modal luck doang gitu. Ada faktor luck lah. Tapi kemudian kalau misalnya ada outcome-nya, kita nggak tahu kenapanya, nah itu kita harus pelajarin gitu. Jadi kayak kalau bisa untung besar, kenapa harus milih untung kecil kan? Ini berarti PR berikutnya tinggal cari tahu aja gimana caranya biar bisa untung besar terus-terusan gitu. Oh, that's very very wise. Oke, I can see. Dan oke Kak, sekarang kita masuk ke yang internal sedikit. Tim kecil tapi solid atau tim besar tapi sering kecil drama? tapi solid lah, udah jelas. Oke. Jelas. A quick why Kak, kayak why tim kecil tapi solid? Like it's a big company nih ibaratnya gitu, like why? Yeah. Why that one? I think buat punya tim yang solid gitu ya, tim yang punya kapabilitas untuk I really believe human capacity itu bisa gede banget gitu. Asalkan timnya solid, asalkan kita nggak gampang baper, nggak gampang sensitif, mau ngomongin apa aja, maksudnya 3 sampai 5 orang tuh udah gede banget gitu. I see a lot of big company juga. Mereka punya key players yang nggak gede-gede banget gitu. Paling BOD-nya cuma 3 orang, 5 orang gitu-gitu. Tapi ketika mereka solid, they can lead 1,000 more gitu. Iya, jadi kayak kalau bagi aku sendiri, aku lebih prefer tim kecil yang solid lah daripada tim besar. Tapi ngomong dikit salah, drama, sensitif, jadi nggak kemana-mana pasti arahnya. Exactly. Di situ-situ aja gitu. Pasti ya. jadi situ aja gitu. Oke. Now Kak, kita sedikit yang ke arah luar. Branding viral atau loyal customer? Kalau pilih Loyal satu, customer. ayo. Susah nih. Loyal customer. Loyal customer. Loyal Oke. The quick why nih Kak. Kan branding viral bawa customer lagi tuh Kak. Iya. Kita bikin sway ya. Just kidding. Kalau Kakak gimana? I think the company itu dinilai grow atau enggaknya tuh bukan dari seberapa ya penetrasi market di awal-awal oke. Tapi kemudian apakah kita bisa bertahan di market tersebut, it depends on retain. It depends on apakah orang akan balik lagi ke produk kita. Orang akan balik lagi ke perusahaan kita. So loyal customer tuh benar-benar end of the funnel kalau di marketing gitu. Berarti we have a good product, we have a good service, we have a good delivery, we have good operationals dan lain sebagainya. Berarti kayak semuanya tuh udah komplit kalau kita punya loyal customer. Tinggal scalability-nya aja, bisa di scale atau enggak gitu. Nah scalability-nya sesekali branding viral gitu. Tapi sebelum kesana ya loyal customer-nya udah ada belum? Salah satu check up kalau misalnya bisnis kita udah sehat atau enggak ya kita punya loyal customer gitu. Dan loyal customer-nya yang growing ya. Growing loyal customers gitu. For the sustainability. For the sustainability. Jadi
Yes. Sebenarnya dua-duanya penting sih. Dua-duanya. Ini untuk penetrasi, yang ini untuk check up bahwa bisnis lo tuh sehat gitu. Iya, tadi kayaknya 3 detik ini dulu nih. Yang mana ya? Okay. And for the next one nih Kak. Gagal cepat tapi belajar atau Gagal main aman cepat tapi belajar. lambat? Oh, oke. Why itu? Ya gagal cepet tapi belajar. Karena I think it's not about being right all the time sih. Bisnis tuh is about being right once. The apa namanya? If we're talking about business tuh it's not about the planning ini, karena kita nggak tahu masa depan kan. We cannot predict the future gitu. Yang kita bisa lakuin adalah we try our best. If the market accepts, kalau marketnya terima, ternyata ini jadi produk yang dipakai sama market, jadi produk market fit, then we're right. Dan kita cuma butuh 1 kali 2 kali benar doang selama ngerjain bisnis gitu. If we see at Apple, ya dia bener at iPhone, dia bener at MacBook gitu misalnya. Tapi di beberapa ratus produk lain dia gagal gitu. But it's okay. Yang penting dia bisa cepet. Karena kadang kalau misalnya kita terlalu lambat untuk planning segala macam, the world is not waiting for you. Right. They're not gonna wait for you gitu. Kalau kita bikinnya sekarang tapi baru launching 3 tahun lagi, the world is already changed a lot gitu. Udah berubah banget 3 tahun lagi gitu. Udah beda lagi. Kita bikin strateginya di kayak 2 tahun lalu kita bikin strategi di Instagram, sekarang nggak relevan karena sekarang ramenya TikTok misalnya gitu. Jadi we have to be able to quick execute our eksperimen sih. Adaptability-nya harus ini. Walaupun gagal. Oke Kak, ini kita akan menuju ke pertanyaan terakhir. And a bit personal ya Kak. Oke. Tidur nyenyak tapi bisnis stagnan, atau stres tapi bisnis tumbuh cepat? Aduh, ini susah nih. Biasa kurang tidur ya. Biasa pengusaha kurang tidur nih. Oh ya, gimana nih Kak? Ini tergantung fase, tapi aku sekarang yang kiri deh. Oh, yang kiri. Tidur nyenyak tapi stagnan ya. Bisnis stagnan. Oke. Sustain lah ya, sustain. Enggak, tapi gini. Aku mau ngomong bahwa boleh. I'm not a believer of work-life balance. Aku nggak percaya work-life balance to exist. I just believe in fokus dan phase. Fase dan fokus gitu. Choose your phase. Sekarang fasenya mau apa? Kalau sekarang fasenya bisnis lo lagi mau di growing gede, mau di scale gede, ya harus stres dan gak tidur dan fokus kerja terus gitu. Jangan mikir jadwal pilates gue keganggu gara-gara bisnis gue lagi. Jangan, gak bisa dong. Karena kamu ada di fase dimana lagi growing cepat gitu kan. Jadi for me kalau ngelihat sekarang ya I have to have enough sleep buat segala macam. Karena mungkin fasenya bisnisnya udah gede, udah ada tim yang oke, tim yang solid, dan udah punya market yang sustain gitu. Jadi I can take care of myself gitu. Tapi pada saat umur masih muda gitu ya, masih 25, baru mulai, kalau ditinggal bisnisnya akan bangkrut, ya I don't have the luxury to do that gitu. I don't have the luxury of work-life balance gitu. Sabtu Minggu kalau bisa kerja 24 jam, kerja 24 jam deh gitu. Tapi kan itu nggak selamanya gitu, nggak selamanya kayak gitu. Jadi ada fasenya, dan harus fokus gitu. So it's not about the work life balance gitu. For me back then it's work balance gitu, balance antara kerjain ini sama kerjain itu. Actually agak mind blowing juga, eye opener for me. Jadi supaya bisa ke arah sana, we have like to do this phase as well gitu ya, ibaratnya nggak tiba-tiba ada di sana gitu. Iya kan, I mean it's investing in your convenience kan. Pada saat itu ya kerja keras dulu, baru kemudian nanti if you wanna have a good life, bisa santai, bisa segala macem, ya you have to make a good systemic business gitu di awal. Dan udah punya pengalaman, udah punya tim segala macem, ya harus dibangun dulu. Kayak kita bangun rumah gitu, pas kita lagi bangun rumahnya kita harus fokus ngerjain rumahnya, nggak bisa berharap tidur nyaman di rumah yang belum jadi kan. Jadi ya I think the word work-life balance doesn't really resonate dengan kebutuhan kita gitu. Kita harus tahu fokus kita lagi apa, fasenya lagi apa. Bisa di-mention like work-life balance depends on the phases as well gitu ya. Yang tadi kalau di merch I think wow we got Anyway, alright Kak, that's the end of the this or that game. Boleh. Applause for
Kak Rizky dulu ya, langsung tadi set. Tadi kan kita bridge sedikit tadi yang stress tapi lagi grow gitu ya. Nah ini kakak pernah nggak sih like feeling like burn out? Ya bahasa sekarang nih ya, burn out. Dan di saat kakak waktu itu tuh dia dalam bentuk apa sih, kayak fisik burn out, capek gitu, atau kayak emotional, kayak kalau sekarang mental ini ya, stability maybe like, dan juga feeling tadi kehilangan arah gitu. Nah ini burn out kakak tuh waktu itu pernahkah dan apa nih bentuknya? Based on my experience, burnout tuh nggak bisa di-heal dengan stress, dan burnout tuh nggak bisa di-heal dengan kita escape, dengan kita vacation 3 bulan ke 6 negara gitu. Siapa sih itu? Burnoutnya tetap nempel. the problem is there gitu. It's gonna be staying in your shoulder gitu, on your shoulder, nggak kemana-mana gitu. So I think we gotta face it. Tetap harus di face it gitu. Kadang aku ngerasa stres tuh datang bukan dari banyak masalah, banyak pikiran gitu, tapi kayak tahu apa yang harusnya dilakuin tapi kita nggak lakuin. Procrastinating, sometimes being afraid of making decision. Decision fatigue gitu ya. Nggak decision fatigue kali ya, tapi kayak takut membuat decision. Tapi akhirnya kita jadi stres sendiri. Karena stres kan tekanan ya. Kayak we know it has to be released gitu. Kita itu harus keluar gitu. Kita harus ngelakuin A, B, C, D, E. Tapi we chose untuk defensif sama diri kita sendiri. Kita gak mau ngelakuin itu karena kita takut misalnya atau apa. Tapi for me, personally, aku ngerasa kebanyakan stres aku datang dari knowing what to do, but choose not to do it gitu. Tapi kalau misalnya lagi banyak masalah, lagi banyak ini segala macam, tapi kemudian tahu problem solvingnya apa, tahu diselesain, walaupun banyak capek, mungkin ngerasa capek secara body fatigue, iyalah ya. Tapi relax aja jadinya gitu. Karena tahu, oh ini bisa diselesaikan, oh ini ada problemnya, ada solusinya gitu. Dan eksekusi gitu ya. Dan eksekusi. Right. Dan pernah nggak sih Kak ada momen kakak mikir, gue salah pilih jalan gak ya? Momen yang kayak gitu. Does that ever like occur to you gitu? Iya, itu penyakit banget sih. Maksudnya jangan itu overthinking yang nggak perlu dan nggak ada solusinya gitu lah ya. Kayak different realities exist gitu. Ada reality di mana aku ngerasa pada saat itu aku memutusin buat ya udah aku full time aja sebagai engineer di perusahaan tambang gitu. Dan here's what we don't know, we will never know about that gitu. Kita nggak pernah tahu realita yang itu akan ngebawa kita yang kemana gitu. We just have to face apa yang di depan kita dan jalan yang kita ambil sendiri kan. Karena kayak misalkan aku ngambil jalan itu, misalkan aku jadi engineer di perusahaan tambang pada saat itu, mungkin di umur aku saat ini aku jadi manajer di sana dan gajinya juga mungkin udah puluhan juta dan aku happy aja, nggak ada yang salah dengan itu gitu. Dan kalau misalnya aku ngambil yang lain juga mungkin aku bisa survive juga di sana atau enggak, I don't know. Tapi nggak ada yang, kita nggak tahu ujungnya tuh gimana dan kita nggak tahu keadaannya tuh gimana. Jadi kayak it's such a waste of time untuk bisa mikirin itu gitu. All the what ifs tuh nggak ada habisnya. It's unlimited, it's infinite kan gitu. Tapi aku believe kalau kita tetap butuh ngasih deadline untuk pilihan-pilihan hidup yang kita ambil. We need to give ourselves a little bit of doubt gitu. Karena yang nggak semua orang meant to be apa yang dia cita-citakan gitu. Mungkin ada beberapa yang meant to be, tapi beberapa ada yang kayak jadinya ngabisin hidupnya untuk sesuatu yang ternyata dia nggak akan pernah bisa jadi kayak gitu. Kalau misalnya kita misalnya kita suaranya fals gitu, terus kita pengen jadi penyanyi yang sukses banget gitu, atau jangan suara lah ya, mungkin suara bisa dilatih ya, kata Baskara bisa ya dilatih, cari suaramu gitu. Atau misalnya kita pendek, tinggi kita 150 gitu, cowok, terus pengen main di NBA gitu. Okay. Ya you can try, nggak apa-apa, coba aja gitu, tapi give yourself a deadline. Kasih waktu 1 tahun, kasih target 1 tahun, kamu udah harus level apa, mungkin ke jurnas nasional atau apa gitu. But if you're not gonna be there setelah 1 tahun, then realize bahwa maybe that's not what you're meant to be. Mungkin dihalain.
aku ngerasa manusia tuh nggak lahir cuma dengan satu cita-cita doang gitu, iya kan? True. Pasti kita tuh penasaran pengen jadi apa aja. Dulu aku pengen jadi astronot gitu. Oh iya. Sekarang aku pengen jadi scientist, sekarang pengen jadi ini gitu. But then Okay. I'm meant to be jadi seorang entrepreneur gitu. Ternyata ya udah, I face the consequence dan all the things yang ada di aku sekarang gitu. Tapi ya kayak gitu. Dan pada saat itu juga aku ngerasa kayak itu yang bikin aku bisa ada di sini juga karena aku negotiate that with my parents. Orang tua aku pengen aku kerja, aku pengen jadi entrepreneur, aku pengen ngerjain sesuatu yang lain gitu. Ketemunya di mana? Ketemunya di kita negosiasi. Ma, kasih aku waktu setahun. I wanna see what I can be after a year. Tapi kalau misalnya setahun ini aku nggak bisa jadi orang, kalau kata orang dulu nggak bisa jadi orang, Jadi orang. nggak tahu mau kemana gitu-gitu, ya masih ada waktu buat balik lagi gitu. Tapi kalau kayak udah 10 tahun jatuh bangun dikejar utang segala macam dan masih berusaha mau jadi entrepreneur gitu, maybe it's a bit too damaging for ourselves gitu. Mungkin terlalu damaging buat diri kita sendiri gitu. Dan jadinya kayak kita malah keras kepala gitu. We don't listen enough gitu. Karena we need that sensitivity juga untuk grow. Jadi ya I believe in that juga bahwa kayak ya udah we have to give yourself a deadline. Mungkin patience segala macam boleh lah, tapi ya tetap harus back to reality juga in the end gitu. Bisa nggak dunia nerima nggak kalau lu mau jadi itu? Kalau enggak ya mungkin belum waktunya sekarang, mungkin nanti satu hari akan jadi waktunya gitu. Oh, the timing. Maybe it's the timing. Kayak Richard Branson dulu dia mau jadi astronot tapi in the end dia jadi entrepreneur, tapi kemudian kemarin dia berangkat ke naik space juga gitu. Karena dia punya duit. Dia bayar berapa gitu? 20 miliar gitu buat terbang ke luar angkasa gitu. Space. Wow. But it was his dream kan. Tapi dengan cara yang lain gitu. Maybe you will achieve it one way or another dengan cara yang lain gitu. Tapi we gotta find our path yang bisa ngebawa kita naik dulu gitu. Berarti kalau tiba-tiba kita lihat Kariski lagi di luar angkasa, berarti sudah reach dream yang tadi. That's my dream. Yang pertama I wanna, tadi ya. nih, ini satu hal. I wanna die on Mars. Oh, what? Aku mau meninggal dan dikuburnya di planet Mars. So that's Boleh. boleh dong. Kita review dalam berapa ini ya, sekian tahun. Lihat berapa tahun lagi ya. Long one lah Kak, sampai nanti 100 tahun. Baru kita bisain. Dan ini Kak, a bit of ini ya, sedikit like advice. Sekarang kan Kakak udah di position yang sekarang ini, dan juga menurut Kakak di dunia entrepreneur sendiri, yang anak muda tuh harus lebih jujur, like bicarakan ke dirinya dan mungkin like accept it juga. Itu apa sih Kak? Like satu hal tentang dunia entrepreneur yang harusnya lebih jujur dibicarakan ke anak muda tuh apa sih? Something yang not as beautiful as it seems gitu ya. If you wanna make it sebagai entrepreneur, lo harus punya empati yang tinggi banget, yang sampai lo sadar bahwa orang-orang juga peduli sama apa yang lo lakuin, sama produk yang lo punya. Sometimes apa yang kita punya tuh sounds cool, but people don't care gitu. Jadi banyak banget anak muda yang punya ide-ide keren, yang punya ide-ide yang bombastis segala macem, but ya udah people simply don't care about that aja gitu. Jadinya nggak kemana-mana gitu. Or sounds cool dan orang tapi nggak butuhin gitu ya. Bisa orang nggak mau. Gak mau. Mungkin butuh, tapi orang nggak suka gitu. To be able untuk buat produk yang menarik, bisnis yang sukses, orang tuh harus suka dengan apa yang kita lakuin. Want, not need. Need ya, everyone needs to be healthy gitu. Tapi emang fast food nggak laku aja karena orang suka kan. Oh iya. Everyone needs to be healthy, but do they want to be healthy? Do gitu they ya? want to be healthy? Nggak juga kan. Oh, that's a smooth one. Kalau everyone needs to be healthy, ya gitu deh. So we have to be able untuk bikin bisnis yang orang suka produk atau service-nya. Apalagi ya? Apa tuh?
Kalau satu hal lagi kira-kira dari Satu hal lagi, harsh reality. Ya, the harsh one. Apa namanya? I think completing your target. Apa maksudnya? Punya target dan actually achieving your target yang lo janjiin itu hal yang paling penting di bisnis, itu nomor satu. Karena it defines are you the man of your word atau enggak gitu. Kita pengen achieve target 100 juta. Lo bisa gak ngebuat company lo punya target 100 juta? Kalau lo gak bisa achieve target 100 juta, you will lose the faith of the team. You will lose the confidence in yourself. Semuanya tuh akan hilang dari situ. Pelan-pelan akan luntur dari situ. Jadi ketika kita punya target, kita build target, itu hal yang sakral banget diomongin sama seorang entrepreneur. Kita punya target, kita harus maksa banget. Walaupun kadang maksanya ini sesuatu yang lo pasti gak akan suka ngelakuinnya gitu. Tapi mau gak mau itu harus dilakuin karena that's when you show bahwa you can do it ke semua orang dan ke diri lo sendiri gitu. Jadi yang lebih parah lagi gak punya target gitu. Kalau gak punya target udah kayak ya udah lo ngapain ya, have fun aja lah. Maksudnya kayak nggak usah jadi entrepreneur kalau nggak punya target gitu. Target yang universal ya, bukan target yang gue pengen masuk majalah Forbes 30 under 30. Itu bukan target gitu. Itu sesuatu yang enggak, like when you work on it, ada aja peluangnya bisa jadi gitu ya. Like a bonus gitu. Apa? Like a bonus gitu ya, kalau kesempatan yang tadi mungkin maksudnya. Like a income misalnya. Like an income. Or revenue target yang bisa diusahakan gitu. Yang bisa actually you can put an effort on it dan emang ada outputnya gitu. Kalau itu ya manifesting aja lah kalau mau jadi majalah Forbes gitu. Gak usah, bukan target namanya manifesting. Manifesting. Di sini kalau satu pesan yang kakak bisa berikan to young people, like what can that be to start a business? You should write your own story. Yeah, it's my story. Dari tadi aku cerita, I believe that's my story. I decide how it's going to end di Mars. Di Mars. Jauh ya. But sometimes kita ngerasa kita terlalu sering ngerasa pulpennya tuh nggak di kita gitu. Kita sering ngerasa hidup kita tuh cuma penyebab dari apa yang ada di sekitar kita aja. Kita nggak punya otoritas buat nulis cerita kita sendiri. Tapi kayak aku selalu bilang kayak I wanna give the pen back to you. Bahwa you need to remember bahwa you need to write your own story gitu. You need to make decision yang ngebuat you are the main character dan how you're going to tell the story to the next generations and to yourself nantinya pas sudah tua gitu. Jadi kayak ya udah, for me itu yang paling penting. Remember bahwa you have the authority to write your own story. That's beautifully said, Kak. Aku sampai agak goosebumps ya. Not the Mars, bukan? Kenapa bukan Mars? Kalau itu yang paling ininya ya. Enggak. So, thank you so much Kak Rizky untuk cerita-cerita dari kita awal tadi, from your journey sampai sekarang. Very inspiring dan tentunya very very useful, bermanfaat bagi para perintis or young people here, perintis ya. Dan juga untuk teman-teman yang mendengar PJI Insight, ingat bahwa perjalanan bisnis memang tidak semudah dan seindah social media. So, nggak ada tuh tiba-tiba mungkin tiba-tiba menjadi CEO yang seperti dideracin-deracin. Udah mulai dilanggar tayang ya. Pria ini gitu ya. Iya, pria ini. Nah, ini udah we gotta like work on it. Tadi seperti yang Kak Rizky bilang, we have our own pen ya. So like depends on how kita akan bawa cerita itu, dan kegagalan itu bukan pertanda dari akhir perjalanan bisnis, karena yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bangkit dan juga mengingat dan menemukan kembali tujuan kita. So, failure is not a rejection, it is a redirection. So, thank you so much telah mendengarkan PJ Insight di episode kali ini. Jangan lupa follow, subscribe, and share this episode kalau teman-teman ngerasa ini bermanfaat. So, nantikan juga episode berikutnya karena masih banyak lagi topik lainnya yang akan kita bahas. So,
Aku Marisa Leviani, sampai jumpa di episode selanjutnya. Keep curious and stay insightful.